Oke, selamat malam waktu saya. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara memodelkan baseplate, yaitu sambungan antara kolom beton pedestal dengan kolom baja. Jadi untuk kali ini kita fokus dulu ke baseplate. Untuk kurang lebih eh, kita lihat dulu gambar kerjanya. Sama baseplate. Betulan 40-40, kebalan berapa ini? 22. Betul sekali. Jadi pertama-tama, oke, kalau saya biasanya saya sediain dulu. Jadi kita memakai bantuan family connection yang ada di Revit. Jadi kalau saya itu akan ngelis dulu seperti faceplate, terus horn, terus sambungan balok tipinya, terus sambungan geser. Nah, ini saya les dulu biasanya. Kalau di video tutorial kali ini kita satu-satu dulu ya, dari mulai faceplate terus horn, kita akan list satu-satu. Tapi kalau saya pada kali ini adalah kita ke faceplate dulu. Faceplate ini ada macam-macam, tapi yang paling dasar adalah faceplate ini, faceplate saja. Katakanlah faceplate saja, kita geser ke kanan, kita oke, ya. Habis itu kalau secara konsep ya, konsep Revit, jadi sambungan antara beton dan baja atau sambungan baja lain itu harus secara konsep itu harus ada tandanya, jadi tanda connection. Baru kita lakukan pemilihan pemilihan jenis tipe-tipe sambungan. Jadi yang pertama adalah gini, secara umum eh, pilih bagian mana yang akan kita sambung. Ini kolom baja dan kolom beton, terus pergi ke steel structure, terus connection. Nah, ini yang saya maksudkan connectionnya. Jadi ada tanda generic connection. Jangan lupa ini ke file ya, untuk tampilannya. Habis generic connection, teman-teman langsung lari ke segala apa sini, pilih baseplate yang sudah kita sediain. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi kenapa saya lebih dominan untuk memakai standar pemodelan yang konsepnya Revit itu bagaimana ya, kita ke connection sediain dulu, terus generic ini lebih mudah ketimbang ketimbang teman-teman job semua, nanti teman-teman bakal kesusahan untuk memilihnya. Kalau sini kan yang dipakai baseplate saja kok, berarti ya saya hanya nyediain baseplate saja. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini kok bisa seperti ini, kok melebihi, karena ini adalah family atau program yang sudah disediain Revit. Jadi kita sebagai user, sebagai apa, pemakai itu kita tinggal edit saja. Jadi di sini edit. Klik edit, terus tadi ketegangannya adalah 22. Sebenarnya 22 itu tahu sekali. Kita ngikut dulu, terus kita pilih display layout. Projection ini adalah, kalau teman-teman masih bingung, ini adalah sumbu dari tepi terluar display ke jarak flank, tepi flank. Ini biarin dulu. Kalau misalkan teman-teman masih kurang yakin dengan ini apa, family 12-nya, ukuran 12 ini, kan bisa antegus. Jadi nanti ketahuan semua nih yang bisa dimodifikasi, bukan ketahuan semua. Bisa juga nanti teman-teman
ke layout itu adalah ke total. Nanti kalau ke total, nanti teman-teman bisa menginputkan mau seberapa lebar sih untuk displaynya ini. Itu kalau ini kan 250 kali 350 ya kalau meternya. Jadi saya akan pilih 200, 350 sama 250. Nah, jadi sudah selesai. Atau misalkan biasanya teman-teman itu kalau di lapangan lebih dalam lagi, jadi 200 presil. Kalau misalkan mau geser atau lihat-lihat, ini bisa juga di shift terus cursor mouse klik kanan. Nah ini bisa. Kalau mudahnya seperti ini itu nanti teman-teman bisa routing ya, melakukan routing injeksi antara eh, backplate dengan top top cor top terakhir pengecoran top terakhir pengaturan kolom. Jadi nanti top terakhir pengaturan kolom itu nanti bawahnya diisi dengan routing. Ya, yaitu celah antara backplate sama ini sama top chart. Tapi routing itu ada ketentuannya sendiri karena kalau misalkan nanti sudah verticality yaitu untuk arah sini ya nanti dicek kelurusannya habis terus apabila juga dicek kelurusannya baru diperbolehkan untuk melakukan routing. Kalau itu nanti belum ya ya belum boleh karena celah itu adalah digunakan untuk mengadjust atau menaik turunkan kolom supaya verticality untuk arah X itu datar dan juga verticality untuk arah Y itu juga datar atau vertikal itu makanya ditutup makanya masih ada celah. Terus ini saya kembalikan di 150 sama 250. Terus kalau teman-teman mau sudutan biasanya kalau lebih dominan kalau teman-teman nanti menemukan plat galvanis plat galvanisan PJU biasanya di sini ada sudutan biar memudahkan untuk pengedrupan biar tercover semua sama cat ya kita posisikan dulu lah 25 ini seperti ini. Pilot ini nanti juga atas persetujuan dari struktur engineer. Nah, terus untuk bawahnya angkor atau hull nanti teman-teman pilih jenis angkor ya. Jenis angkornya diameter berapa itu maksudnya. Terus untuk angkor saya kalau di Indonesia ya di Indonesia itu agak mirip ke Jerman. Jadi yang saya temui adalah ya agak ngeji gitu. Ya mirip ke Jerman. Sudah saya cek semua tapi nggak ada yang mirip. Ini angkornya biasanya 600 nih. Tetap kedalamannya. Jangan lupa ini cuma satu ya. Terus ini kalau dikembalikan jangan lupa kalau teman-teman mau ngelubangin tinggal dicek saja. Terus kalau ini nanti teman-teman kalau struktur yang besar itu backplate-nya lebih dari 2 meter kali 2 meter itu perlu namanya ringpin. Tapi kalau ini kan nggak diperlukan sekali. Masih kecil
Nah ini jarak-jaraknya. Jadi jarak dari absis sama jarak dari order, nanti teman-teman bisa modifikasi ini bagaimana jarak ini bisa mengecil terus sampai di tengah-tengah. Itu ini sama. Nah terus yang paralel tadi intinya ini dipilih semua, dimodifikasi terutama yang angkut paralel sama flank. Kita coba dulu ya 150. Nah ini ke dalam, terus yang ini adalah 100. Nah kurang besar 150, 120. Terus ini juga 100, 120 juga. Karena kalau nanti dekatan nggak bisa nggak bisa dikencangkan, walaupun juga nanti sama impact juga dekatan. Ini sudah, terus kita lari ke stifler. Kalau nanti teman-teman perlu adanya double backstep, bisa juga difungsikan. Kalau saya nggak ada backstep, ini kalau teman-teman itu ada block circling, jadi struktur besar atau bentang panjang mesti dibutuhkan block circling. Nanti juga ada persen dari struktur engineer. Terus yang kelima ini dari atas biasanya saya tak hiraukan karena mungkin hanya kecil ya, tapi kalau misalkan warna besar ini perlu membutuhkan ini stapler atau rib. Kita ke web ini jarang, kita ke flank. Website. Ini tidak perlu, ini juga tidak perlu. Kita pakainya ke middle aja, jadi nanti teman-teman juga bisa bisa coba-coba, tapi kalau kalau misalkan sudah ketemu formulanya tinggal disusun dan dihafalin aja, ini lama-kelamaan. Nah ini saya seperti ini. Nah kurang seperti ini, teman-teman nanti bisa warna sendiri. Nah nanti seperti ini gambarnya. Nah, ini nanti kalau sudah jadi satu, kita ke pedestal. Ini sudah jadi satu. Nah teman-teman tinggal copy aja ini nanti.
kopi. Nah, ini kopi. Ya, tunggu pilih. Caranya biar tidak eh, apa ngedit satu-satu, kopi saja. Salah. Ini satu. Terus yang lain, nah ini juga perlu, tapi diperhatikan juga arah bednya seperti apa dan arah flynya juga seperti apa. Itu mulai dari sini sama semua. Itu ini kopi, berapa pilih. Nah ini udah sampai sini. Ini tidak bisa karena tidak sama. Nanti kita pilih sendiri. Terus tiga ini. Kalau teman-teman mau multiple ya boleh. Satu saja. Terus sampingnya. Itu. Terus untuk mempersingkat waktu, kita akan memodelkan yang besar sama ya. Yang besar ini. Nanti teman-teman copy sendiri ya. Terus yang untuk perlawanan arah, misalkan flank ini mau nanti teman-teman geser sendiri atau buat sendiri. Terus sama yang ini untuk kolom utama atau kolom main building, kita pilih dulu. Ini konsep dari saya, connection. Pilih connectionnya, terus paste. Nah ini ketemu. Ini 450. Biasanya 25. Total saja di kolom 450 kali 450. Ini nggak perlu, saya biasanya yang Indonesia aja karena kita harus melihat ada atau tidaknya di lapangan. Ini 20. Kita ke middle. Ini nanti teman-teman bisa copy sendiri. Tuh. Jadi nanti PR teman-teman adalah praktek bagaimana cara membuatkan dashboard di bawah ini.
save, kita sudah dulu pelan-pelan penting konsepnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan tutor ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.